Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maria Putri bersama rekan saya Aulia Nurahadini. Pada hari ini saya ingin memperkenalkan atau mempraktekkan seputar software car metal. Yang pertama, pengertian software car metal. Car metal adalah program geometri interaktif yang mewarisi mesin CAR. Perangkat lunak yang telah dibuat oleh Eric Hakenholz di Jawa. Konstruksi yang dilakukan dengan menggunakan alat utama yang berisi beberapa shortcut konstruksi berguna di samping kompas dan penggaris alat standar. Ini termasuk garis berat, lingkaran melalui 3 titik, sirkumsikular, busur melalui 3 titik, dan irisan kerucut melalui 5 poin. Juga menarik adalah lokus fungsi kurva parametrik, plot implisit, ketebalan elemen, warna, label, dan atribut lainnya, termasuk yang disebut properti magnetik, dapat diatur dengan menggunakan panel yang terpisah. Car metal juga mendukung palet konstruksi, dibatasi konfigurasi, dan memiliki kemampuan tulis yang menggunakan fitur tampaknya unik yang disebut monkey atau shaking construction. Lalu aplikasi car metal ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama yaitu dapat diaplikasikan untuk geometri datar dan geometri ruang. Yang kedua dapat disalin ke Microsoft Word. Yang ketiga, hasil gambar yang telah dilihat dapat diekspor dalam berbagai format seperti PDF, SVG, EPS, dan PNG. Yang keempat, dapat mengubah warna background atau latar. Yang kelima, dapat menyisipkan gambar. Dan yang terakhir, gambar atau suatu bangun yang telah dibuat dapat bergerak. Lalu kelemahannya itu yang pertama, sulit dipahami secara cepat. Yang kedua, perlu pemahaman konsep geometri untuk membuat sebuah bangun. Yang ketiga, dalam penerapan geometri ruang, ketika suatu bangun diputar, maka akan mengubah besar sudutnya. Yang keempat, tidak dapat menghitung volume dari bangun ruang. Dan yang kelima, dalam penerapan geometri ruang, jaring-jaring tidak dapat ditunjukkan. Lalu yang selanjutnya saya akan mempraktekkan tentang fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi car metal. Tentu car metal ini memiliki macam-macam fitur yang ada di dalamnya dengan fungsi dan kegunaannya masing-masing. Jadi yang pertama itu yang kita bisa lihat di sini ada fitur monkey atau shaking construction. Fitur ini berfungsi untuk menggerakkan bangunan atau konstruksi. Jadi kalau misalkan nanti di sini kita misalnya ada suatu garis gitu, nah ini bisa digerakin ke kanan, ke atas, ke bawah, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya ada show hide left panel. Nah, ini gunanya untuk menampilkan atau menyembunyikan panel di sebelah kiri. Kita bisa lihat di sini kan ada panel. Nah, cara untuk menyembunyikannya itu dengan menekan tombol show hide left panel. Lalu yang selanjutnya ada show hide command. Ini berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan komentar. Nah, kan ada komentar ya di atas ini. Misalkan kita mau komen poin titik A misalnya, titik A. Nah, kita tuh nggak mau kalau misalnya komennya ini, kita tuh nggak mau kalau komennya ini kelihatan, makanya kita bisa pencet show hide comment.
Nah, lalu yang selanjutnya ada show height palette. Di sini ada show height palette. Show height palette ini berfungsi untuk menyembunyikan atau menampilkan palet. Ini tadi cara tersembunyi, terus cara untuk menampilkan dengan cara menekan show height. Lalu yang tiga titik di atas ini memiliki berbagai fungsi juga. Yang pertama ada tanda minus di sini, artinya minimize, yang berfungsi untuk mengecilkan lembar kerja. Nah, terus yang selanjutnya ada tombol yang ada tanda plusnya. Ini maksudnya adalah fitur maximize yang berfungsi untuk memperbesar lembar kerja menjadi full screen. Lalu yang selanjutnya, yang ini sebelah paling kanan ada fitur exit yang berfungsi untuk keluar dari lembar kerja. Jadi kalau misalnya kita ingin menutup lembar kerja, kita bisa menekan tombol exit. Nah, lalu kita pindah ke sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini ada fitur-fitur yang memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Yang pertama ini ada submenu file. Submenu file ini yang pertama ada new construction yang berfungsi untuk membuat bentuk baru. Jadi ketika kita memencet fitur ini, maka nanti ada penambahan figur-figur di bawahnya. Jadi memudahkan kita juga pada saat ingin membuat suatu bangun tapi lembar kerjanya itu penuh. Jadi kita bisa menekan fitur new construction. Terus yang selanjutnya ada root construction. Ini berfungsi untuk membuat bentuk lain. Yang selanjutnya ada self construction, berfungsi untuk menyimpan bentuk yang telah dibuat. Jadi kalau misalkan kita nanti udah selesai membuat nih, misalnya di figur 4, terus kita mau save, kita langsung aja pencet save construction, lalu kita memberi nama pada file, terus klik save, maka pasti nanti akan tersimpan di file explorer. Nah, lalu yang selanjutnya ada copy construction. Nah, ini berfungsi untuk menyalin bentuk. Yang selanjutnya ada export construction to PNG format. Nah, kalau misalnya kalian ingin menyimpan file dalam bentuk PNG, maka harus memencet tombol export construction to PNG format. Begitupun selanjutnya EPS, SVG, dan PDF. Nanti tinggal disesuaikan saja bentuk apa yang ingin kalian simpan. Terus yang selanjutnya ada submenu edit. Nah, submenu edit ini memiliki fitur yang berbeda pula. Yang pertama ada move a point ini. Move a point ini berfungsi untuk memindahkan sebuah titik. Nah, titik ini mau dipindahin ke mana gitu, ke sebelahnya atau ke atasnya. Maka kita akan pencet move a point. Terus yang selanjutnya ada selection zone. Ini berfungsi untuk melakukan pemblokan atau menyeleksi daerah untuk diekspor dan disalin. Nah, misalkan kita pengen menyalin daerah yang di kotak ini, maka kita pencet aja selection zone. Nah, ini nanti bisa dikecilin, bisa digedein tergantung dengan daerah mana yang ingin kita salin. Nah, selanjutnya ada edit object yang berfungsi untuk mengedit suatu objek. Misalkan kita mau mengedit mau mengedit garis ini, kita pencet aja edit object. Terus yang selanjutnya ada delete last object.
Ini berfungsi untuk menghapus objek yang terakhir dibentuk. Lalu yang selanjutnya ada undo last removal. Ini berfungsi untuk membatalkan atau menghilangkan penghapusan terakhir. Kalau misalkan kita hapus misalkan. Kan kita hapus nih. Terus kalau misalkan kita tiba-tiba nggak jadi gitu, nggak jadi menghapus, maka kita harus mencet undo. Maka nanti garisnya akan terlihat kembali. Terus yang selanjutnya ada delete object, hide object, ada show the grid. Ini berfungsi untuk menghapuskan garis-garis yang berfungsi juga pada saat membuat diagram Cartesius seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada animation of a point. Jadi kalau misalnya kita ingin menganimasikan suatu titik, maka kita harus memencet tombol animation of a point. Nah, lanjut ke submenu construction. Di sini juga memiliki berbagai macam fitur dan kegunaannya masing-masing. Yang pertama ada point. Ini berfungsi untuk membuat titik. Terus yang kedua, ini ada point intersection yang berfungsi untuk membuat titik potong. Yang ketiga, ada midpoint yang berfungsi untuk membuat titik tengah. Yang keempat, reflection yang berfungsi untuk membuat refleksi terhadap suatu titik. Yang kelima, ada symmetry yang berfungsi untuk membuat bentuk dengan kesimetrian. Yang selanjutnya ada translation yang berfungsi untuk membuat translasi. Yang selanjutnya ada line, ini untuk membuat suatu garis. Jika kita ingin membuat suatu garis, maka kita akan membutuhkan fitur line. Yang selanjutnya ada ray, ini berfungsi untuk membuat garis pantulan. Misalkan kita membuat garis pantul di sini, maka kita harus memencet fitur ray. Terus selanjutnya ada parallel line, perpendicular line yang berfungsi untuk membuat garis tegak lurus. Terus perpendicular line bisector ini berfungsi untuk membuat garis lurus, garis tengah. Terus yang selanjutnya ada angle bisector. Ini berfungsi untuk membuat sudut garis bagi. Selanjutnya ada segmen untuk membuat segmen garis. Lalu ada segmen with fixed line berfungsi untuk membuat segmen dengan panjang tetap. Terus yang selanjutnya ada vektor, lalu ada polygon jika kita ingin membuat bangun datar dengan segi datar. Ini kita bisa pakai polygon. Lalu yang selanjutnya ada angle. Ini berfungsi untuk membentuk suatu sudut. Yang selanjutnya ada angle with fixed size. Ini berfungsi untuk membentuk suatu sudut dengan ukuran. Selanjutnya ada circle untuk membuat lingkaran. Terus multi-line text ini berfungsi untuk memberikan teks. Yang selanjutnya ada arithmetic expression yang berfungsi untuk membuat ekspresi matematika. Dan yang selanjutnya ada insert image with 2 or 3 points yang berfungsi untuk menyisipkan gambar dengan 2 atau 3 titik. Nah, yang selanjutnya juga ada aspect and color. Nah, aspect and color ini memiliki 2 submenu. Yang pertama point shape and name. Nah, ini kan kita bisa melihat ya bentuk persegi, bentuk belah ketupat, bentuk lingkaran besar, lingkaran kecil, pointless, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh gunanya untuk membuat
suatu titik sudut, apakah kita mau titik sudutnya bentuknya persegi atau lingkaran, maka kita membutuhkan submenu point, shape, and length. Lalu yang selanjutnya ada aspect of polygons. Nah, aspect of polygons ini memiliki berbagai macam fungsi pula. Jadi yang pertama itu yang bisa kita lihat di sini, yang garis tipis ini berfungsi untuk mengatur ketebalan garis. Begitupun yang besar ini berfungsi untuk mengatur ketebalan garis. Terus yang selanjutnya di sini yang titik A ini berfungsi untuk menampilkan nama suatu objek. Terus yang kita bisa lihat di sini yang P yang kecil ini berfungsi untuk menebalkan huruf. Sedangkan yang P besar ini berfungsi untuk memperbesar suatu ukuran tulisan. Lalu ada fitur yang berbentuk persegi, ini berfungsi untuk memberi warna pada suatu bentuk. Yang selanjutnya ada fitur function and locus. Nah, untuk fitur selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Aulia Nurahmi. Nah, selanjutnya di submenu yang function and locus ini ada tanda fx ini user definite function. Nah, ini tuh fungsinya untuk memberikan definisi fungsi. Nah, selanjutnya yang bentuknya A ini atau namanya display function ini berfungsi untuk menunjukkan fungsinya. Terus yang sebelahnya ini ada implicit, kurva implisit atau yang berfungsi sebagai kurva implisit yang didefinisikan oleh fx, y, dan z. Nah, selanjutnya ini ada track point atau garis itu untuk melacak titik atau garis, dan selanjutnya ini ada automatic track dari titik atau garis yang berfungsi untuk melacak titik atau garis secara otomatis. Dan selanjutnya ada titik lokus. Nah, yang selanjutnya itu ada menu tes. Di menu tes ini yang pertama ada garis kolinear untuk menunjukkan apakah garis-garis tersebut kolinear. Nah, selanjutnya ini ada garis paralel atau parallel line yang menunjukkan apakah garis-garis tersebut itu sejajar. Selanjutnya ini perpendicular line berfungsi untuk menunjukkan apakah garis-garis tersebut tegak lurus. Nah, selanjutnya ini equidistant from two point, nah, untuk menunjukkan apakah garis tersebut sama panjang dari dua titik. Nah, yang sebelahnya ini lies on a line berfungsi terletak pada satu baris, dan yang sebelahnya ini ada point at the same place untuk menunjukkan titik tersebut di tempat yang sama. Selanjutnya di menu kontrol ini yang pertama ada edit, move, atau resize. Nah, berfungsi untuk mengedit, memindahkan, atau mengatur ukuran. Yang selanjutnya ini add slider untuk menambahkan slider. Di sebelahnya ini add pop-up menu itu untuk menambahkan menu pop-up. Nah, selanjutnya ini add checkbox untuk menambahkan kotak pemeriksaan. Tuh. Selanjutnya ini add numerical input box untuk menambahkan kotak input angka, dan selanjutnya ini add button untuk menambahkan tombol. Selanjutnya ini grid aspect, ini cuma untuk menunjukkan aja sih ini panahnya. Terus yang ini yang di history itu untuk
historinya. Misalkan kita mau histori yang paling awal itu berarti masih kosong, ini klik yang ini. Kalau yang selanjutnya berarti yang klik yang ini. Terus selanjutnya ada menu background color and image. Nah, yang di sini itu ada background image. Kita bisa nentuin ngubah background dengan gambar. Kita bisa custom nih dari file yang ada di dokumen kita. Terus untuk yang sebelahnya di sini ada stretch background image to the construction. Ini merentangkan gambar pada konstruksi bangunan. Nah, selanjutnya center background ini untuk memusatkan backgroundnya. Terus yang sebelahnya ini title the background image. Ini untuk membuat ubin pada latar belakang. Jadi bikin kayak temanya gitu. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan gitu cara membuat persegi melalui lingkaran. Nah, yang pertama itu kita klik yang construction ini, terus ada tombol segmen, kita klik tombol segmen, kita buat 2 titik yang membentuk satu garis. Nah, di sini. Setelah itu kita kasih nama nih titik-titiknya di menu edit. Di menu edit ini ada rename. Sini di sini A, di sini B. Selanjutnya kita membuat lingkaran dari jari-jari B ke A. Selanjutnya kita klik yang perpendicular line ini. Kita bikin titik potong di sini. Nah, kan udah terlihat ya. Selanjutnya kita buat lagi titik potong nih, intersection di titik yang di sini. Setelah itu kita rename lagi di titik yang baru ini sebagai titik C. Nah, setelah udah, habis itu kita bikin lingkaran dengan titik pusat C, jari-jari CA. Nah, setelah itu bikin lingkaran lagi, pusatnya B, jari-jari BA. Nah, udah seperti ini, kita klik intersection lagi untuk membuat titik baru di sini. Dan kita akan rename lagi sebagai titik D. Klik di edit, rename, edit sini. Nah, setelah itu kita hide. Nah, di bagian edit ini, kita hide yang bagian yang mau diedit ini semuanya kecuali titik A, B. Nah, setelah udah, kita pilih segmen lagi. Segmen untuk menarik dari A ke C, C ke D, dan D ke B. Nah, selanjutnya di show and hide panel yang di sebelah kiri ini kita bisa lihat nih titik-titik dari si persegi ini. Nah, jadi kita sekarang sudah bisa membuat persegi melalui lingkaran. Nah, sekian penjelasan dari kami terkait software Carmetal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.